Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Adriansa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kesenian dan keterampilan, yang mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Ayu Wandari MPD. Di video ini saya akan membahas tentang kesenian, yang mana ada 4 seni yang akan saya bahas, yaitu seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Cikidot. Pengertian kesenian. Kesenian adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diekspresikan lewat media tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan keindahan, pesan, nilai, dan emosi kepada orang lain. Seni itu muncul dari jiwa manusia dan bisa diwujudkan lewat suara, gerakan, rupa, kata-kata, atau bahkan gabungan semuanya. Intinya, kesenian adalah ekspresi budaya dan emosi manusia yang diwujudkan dalam bentuk tertentu supaya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Kesenian dibagi ke dalam 4 bentuk utama, yaitu seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan oleh indera peraba. Artinya, seni rupa itu berkaitan sama bentuk, warna, garis, tekstur, dan ruang. Seni rupa nggak cuma soal gambar, tapi lebih luas lagi, bisa berbentuk lukisan, patung, kerajinan tangan, sampai desain grafis dan arsitektur. Intinya, seni rupa adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk visual. Seni rupa bisa dibagi berdasarkan beberapa kategori. Ini pembagian yang paling umum. Berdasarkan dimensinya. Seni rupa 2 dimensi karya seni yang hanya punya panjang dan lebar, nggak punya volume. Contohnya, lukisan, gambar, ilustrasi, batik, mozaik. Seni rupa 3 dimensi karya seni yang punya panjang, lebar, dan tinggi, dan volume. Bisa dilihat dari berbagai arah. Contohnya, patung, keramik, kriya, instalasi seni. Berdasarkan fungsinya, seni rupa murni diciptakan sebagai media ekspresi atau estetika aja, nggak untuk fungsi pakai. Contohnya, lukisan. Seni rupa terapan, applied art, diciptakan dengan nilai fungsi dan estetika sekaligus. Contohnya desain interior, furnitur, batik, anyaman, arsitektur. C. Berdasarkan teknik pembuatannya, lukis, grafis, kriya, patung, instalasi, digital art. 2. Seni tari. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan tubuh yang indah, ritmis, dan bermakna. Biasanya diiringi oleh musik atau bunyi-bunyian tertentu. Tari bukan cuma gerak-gerak doang bro, tapi gerakan yang punya unsur keindahan, emosi, dan pesan tertentu. Baik itu pesan budaya, sosial, bahkan spiritual. Intinya seni tari adalah gerak tubuh yang diatur secara ritmis dan diekspresikan dengan tujuan estetika dan penyampaian makna atau emosi tertentu. Pembagian seni tari. Seni tari bisa dibagi berdasarkan beberapa aspek, tapi secara umum, ini dia 3 pembagian utama seni tari. A. Berdasarkan jumlah penarinya, tari tunggal solo. Ditampilkan oleh 1 orang penari. Contoh, tari golek Jawa Tengah, tari panen Kalimantan. Tari kelompok. Ditampilkan oleh banyak penari secara berkelompok. Contoh, tari saman Aceh, tari kecak Bali. B. Berdasarkan fungsi atau tujuannya. Tari upacara, ritual. Digunakan untuk keperluan adat, spiritual, atau keagamaan. Contoh, tari seblang Banyuwangi, tari Sangyang Bali. Tari hiburan, ditampilkan untuk menghibur penonton. Bisa di acara-acara rakyat atau pentas seni. Contoh, tari Jaipong, Jawa Barat. Tari pertunjukan artistik, ditampilkan secara profesional di panggung atau festival, dengan koreografi yang lebih kompleks. Contoh, tari kontemporer. C. Berdasarkan gaya atau aliran, tari tradisional. Warisan budaya turun-temurun yang memiliki aturan dan pakem tertentu. Contoh, tari pendet Bali, tari gambyong Jawa Tengah. Tari kreasi baru, gabungan antara unsur tradisional dan modern, lebih bebas dalam gerak dan ekspresi. Contoh, tari merak Jawa Barat. Tari kontemporer,
Tari modern yang mengekspresikan ide bebas dan inovatif, sering tanpa batasan pakem tradisional. 3. Seni musik adalah ekspresi perasaan dan pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk bunyi atau suara yang diatur sedemikian rupa, sehingga menciptakan irama, melodi, harmoni, dan tempo yang enak didengar. Musik bukan cuma hiburan, tapi juga jadi media komunikasi, ekspresi budaya, bahkan sarana ibadah atau penyembuhan. Intinya, seni musik adalah karya seni yang menggunakan suara atau bunyi sebagai media utama untuk menyampaikan keindahan, emosi, dan pesan kepada pendengarnya. Pembagian seni musik. Seni musik bisa dibagi jadi beberapa macam, bro. Ini dia pembagian yang paling umum. A. Berdasarkan fungsi atau tujuannya. Musik hiburan. Musik yang dibuat untuk menyenangkan hati dan menemani aktivitas. Contoh, lagu pop, dangdut, reggae. Musik upacara atau ritual. Musik yang digunakan dalam acara adat, keagamaan, atau spiritual. Contoh, musik gamelan saat upacara Jawa, musik gondang Batak, atau rebana dalam acara keagamaan. Musik edukasi. Musik yang mengandung pesan atau pelajaran. Biasanya untuk anak-anak. Contoh, lagu alfabet, lagu cuci tangan. Musik komersial. Musik yang dibuat untuk tujuan bisnis atau promosi. Contoh, jingle iklan, musik tema brand. B. Berdasarkan sumber suaranya. Musik vokal. Mengandalkan suara manusia sebagai instrumen utama. Bisa solo, duet, atau paduan suara. Koor. Musik instrumental. Menggunakan alat musik tanpa vokal. Contoh, instrumental piano, biola, gitar. Musik campuran. Gabungan antara vokal dan instrumen. Ini yang paling umum kita dengar sehari-hari. C. Berdasarkan gaya atau aliran musik. Musik tradisional. Musik yang berkembang dalam budaya lokal dan diwariskan turun-temurun. Contoh, gamelan, angklung, talempong. Musik klasik. Musik yang berkembang di Eropa sejak zaman dulu. Contoh, karya Beethoven, Mozart. Musik modern. Musik yang berkembang di zaman sekarang, seperti pop, rock, EDM, R&B, hip-hop. Musik kontemporer. Musik yang bersifat eksperimental dan bebas, sering digabungkan dengan unsur visual atau gerak. 4. Seni teater. Seni teater adalah kesenian yang menampilkan cerita atau peristiwa kehidupan manusia di atas panggung melalui akting, dialog, gerakan, ekspresi, dan tata artistik seperti kostum, musik, dan pencahayaan. Teater tuh kayak drama hidup yang ditampilkan langsung di depan penonton. Isinya bisa lucu, sedih, romantis, atau bahkan kritik sosial. Intinya, seni teater adalah seni pertunjukan yang memadukan unsur gerak, suara, ekspresi, dan cerita untuk ditampilkan secara langsung kepada penonton. Pembagian seni teater. Seni teater bisa dibagi dari berbagai aspek, tapi yang paling sering dipakai ini dia, bro. A. Berdasarkan bentuk atau gaya pementasannya. Teater tradisional. Teater yang berasal dari budaya lokal dan masih kental unsur adatnya. Biasanya tanpa naskah tertulis dan dilakukan secara turun-temurun. Teater modern. Teater yang udah pakai naskah tertulis, lebih terstruktur, dan menggunakan teknologi seperti lampu, musik digital, dan properti lengkap. B. Berdasarkan isi ceritanya teater komedi, cerita lucu yang tujuannya menghibur. Bisa satir, parodi, atau kocak abis. Contoh Sri Mulat. Teater tragedi, cerita sedih atau serius yang mengandung konflik berat. Bisa soal cinta, kematian, atau penderitaan. Teater tragikomedi, campuran antara komedi dan tragedi. Kadang lo ketawa, kadang ikut mewek. Campur aduk kayak hidup. C. Berdasarkan media pertunjukannya. Teater konvensional. Dipentaskan di atas panggung. Ada penonton langsung, ada setting nyata. Teater kontemporer atau eksperimental. Lebih bebas dan eksploratif. Bisa digabung sama video, musik elektronik, atau properti yang nggak biasa. Teater digital atau virtual. Dipentaskan lewat media digital. Seperti live streaming, video pendek, atau film pendek di media sosial. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari saya.
dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.